Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam jumpa kembali, dan marilah kita sempurnakan sukacita perjumpaan kita pada pagi ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan biarlah kami menjalani dengan sukacita dengan firman Tuhan yang selalu mengajari kami, menuntun kami, dan menguatkan kami menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada suatu cerita mengenai Columbus yang sudah lama sekali, di mana ketika Columbus ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat, dia berkeliling dunia, dan pada suatu ketika anak buahnya tertinggal di suatu pulau yang terpencil. Dan oleh sebab itu Columbus mencari sampai ke pulau dan akhirnya menemukan anak buahnya yang tertinggal. Yang menarik, ketika mereka berjumpa, anak buahnya sudah menyiapkan segala sesuatunya atau sudah membuat barang-barangnya berkemas, sehingga ketika mereka berjumpa, mereka langsung berangkat. Di dalam perjalanan Columbus bertanya, apakah engkau seyakin itu bahwa aku akan menjemputmu? Itulah pertanyaannya kepada anak buahnya. Dengan lantang mereka mengatakan bahwa kami yakin, dan oleh sebab itu kami mempersiapkan barang-barang kami, siapa kali pada hari ini engkau akan datang. Dengan demikian persiapan yang mereka lakukan untuk melihat Columbus atau Columbus datang, mereka lakukan setiap harinya dengan berkemas-kemas. Hal ini yang menarik dari kisah mengenai Columbus, sama seperti yang kita baca pada saat ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Sama-sama menanti. Bedanya adalah bagaimana anak buah Columbus yang tetap setia menanti, yang sudah sedia untuk menanti-nanti kedatangan Columbus sehingga mereka berkemas. Tetapi dalam 2 Petrus 3 ada orang-orang percaya yang sama-sama menanti kedatangan Yesus, tetapi perbedaannya adalah di pasal 4 sebelum di ayat 4 sebelum ayat 9 ini, banyak orang Kristen yang tidak lagi percaya, yang menjadi pengejek-pengejek akan penantian itu. Sehingga di sini yang menarik, memang apa yang menyebabkan orang Kristen ini yang selama ini mengikuti Yesus menjadi pengejek-pengejek, karena ada suatu hal, terlalu lama menanti,
terlalu lama menunggu sehingga kepercayaannya telah berubah. Saudara yang terkasih, perkara menanti memang ada suatu perkara yang membosankan, sehingga banyak sekali orang ketika menanti terjadi suatu perubahan emosi bahkan pikiran. Itulah yang dilakukan oleh beberapa orang percaya, sehingga mereka menjadi orang pengejek-pengejek bagi orang Kristen yang saat ini sedang menanti Yesus Kristus. Yang menjadi penarik persoalannya adalah bagaimana Petrus mengatakan bahwa di masa penantian ini Tuhan tidak lalai dan Tuhan tidak menepati janjinya, tetapi ini merupakan kesempatan, merupakan suatu sayang Tuhan agar orang percaya mampu bertobat. Yang artinya di dalam proses penantian ini bukan menekankan kapan waktunya datang, tetapi bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan berikan di dalam proses penantian yang terus saat ini kita harapkan. Sehingga di dalam proses penantian ini adalah yang diminta Tuhan, bagaimana kita mengisinya dengan sedemikian rupa, baik mau 10, 2 atau bahkan berapa tahun, semuanya akan menjadi suatu hal yang menggembirakan, karena bukan waktunya yang datang, tetapi bagaimana saat ini kita mengisi penantian itu dengan suatu hal yang baik, sehingga kelak ketika Tuhan benar-benar datang, kita tidak menjadi takut, bahkan kita telah bersedia, bersiap seperti yang dilakukan oleh para anak buah Columbus tersebut. Marilah kita mengisi waktu ini yang diberikan Tuhan sebagai kesempatan agar kita melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memaknai waktu ini dengan firman dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami di masa penantian kami akan Yesus Kristus yang selalu kami pegang, sehingga kami Tuhan boleh berpegang teguh, boleh mempercayai, dan kami boleh yakin bahwa bukan persoalan waktu yang kami harapkan, tetapi bagaimana kami boleh mengisi waktu kami dengan sebaik-baiknya. Ajarlah kami menggunakan waktu yang Tuhan berikan menjadi waktu yang berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.